Pada bab 1 membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta ruang lingkup penelitian. Latar belakang dari penelitian ini yaitu di Kabupaten Bone, pengumpulan zakat khususnya zakat fitrah masih dilakukan di masjid dan dikelola oleh imam setempat. Bahkan, seringkali pengumpulan zakat fitrah disalurkan langsung oleh musaki tanpa melalui Basnas Kabupaten Bone. Padahal potensi zakat di Kabupaten Bone sangatlah besar atau sejumlah 10 miliar. Padahal ketika dilihat dari sisi kebijakan pemerintah Kabupaten Bone telah membuat peraturan daerah tentang pengelolaan zakat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat. Harusnya Basnas Kabupaten Bone mampu memanfaatkan potensi itu untuk memaksimalkan potensi pengumpulan zakat. Ketika potensi itu mampu dimaksimalkan dan dikelola secara profesional, maka bukan hal yang mustahil Kabupaten Bone bisa menjadi kota yang makmur. Tapi untuk mencapai taraf itu, Basnas Kabupaten Bone harus mampu menggait partisipasi publik dengan mengelola zakat secara transparan. Dengan demikian, jika transparansi pengelolaan zakat semakin baik, maka loyalitas pelanggan semakin tinggi atau meningkat. Harapan pembeli dipengaruhi oleh pengalaman pembelian sebelumnya, rekomendasi teman atau koleganya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh transparansi pengelolaan zakat terhadap loyalitas musaki membayar zakat. Studi pada musaki tetap Basnas Kabupaten Bone. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti menarik rumusan masalah, yaitu apakah transparansi pengelolaan zakat berpengaruh terhadap loyalitas musaki membayar zakat pada Basnas di Kabupaten Bone. Berdasarkan pokok masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan zakat terhadap loyalitas musaki membayar zakat pada Basnas Kabupaten Bone. Adapun ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada loyalitas musaki sebagai variabel Y dan transparansi pengelolaan zakat sebagai variabel X. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan secara langsung ataupun tidak langsung antara variabel transparansi pengelolaan zakat terhadap loyalitas. Penelitian ini dilakukan pada Basnas Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan angkes yang dibagikan kepada responden secara acak dengan sampel yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif karena berdasarkan tujuannya. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai transparansi pengelolaan zakat dan loyalitas musaki. Untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis data statistik dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan aplikasi bantuan berupa Statistical Product and Service Solution versi 20, yaitu program aplikasi yang diciptakan oleh Norman Ney. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Ismiranti Putri. Di sini saya akan menjelaskan terkait bab 2 yaitu kajian pustaka, yang dimana pada bab 2 ini yaitu kajian pustaka terdiri atas beberapa bagian yang akan saya jelaskan, yang dimana yang pertama ada kajian penelitian terdahulu, yang kedua ada kajian teoritis, yang ketiga ada kerangka pikir, dan keempat hipotesis. Baiklah, langsung saja tentang tentang kajian penelitian terdahulu. Nah, untuk menunjukkan hasil orisinalitas sebuah penelitian, maka seorang penulis harus melakukan penelusuran terlebih dahulu terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang dianggap sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan. Olehnya itu, pada mini riset kali ini kami mengambil 3 penelitian terdahulu yang menurut kami sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu penelitian ini dilakukan oleh Nur Hayati, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam, Surakarta, yang berjudul Transparansi Informasi dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Muzaki. Studi pada Muzaki di Lazis UNS pada tahun 2017.
Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi, informasi dan kepuasan terhadap loyalitas muzaki di Lazis UNS, yang dimana populasi dalam penelitian ini adalah muzaki di Lazis UNS. Nah, adapun penelitian terdahulu yang kedua, yaitu yang dimana penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Ashari As-Sagaf, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menguji penelitian secara empiris mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat terhadap minat muzaki membayar zakat profesi. Adapun penelitian terdahulu yang ketiga, yaitu yang dimana penelitian ini dilakukan oleh Baharudin Adnan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kualitas pelayanan lembaga amil zakat terhadap kepuasan muzaki secara langsung dan untuk menganalisa pengaruh kualitas pelayanan lembaga amil zakat dan kepuasan muzaki terhadap loyalitas muzaki secara langsung maupun tidak langsung. Nah, selanjutnya pembahasan kedua dari bab 2 kajian pustaka ini, yaitu ada kajian teoritis. Nah, kajian teoritis di sini ada 3 bagian, yaitu tentang transparansi, pengelolaan zakat, dan juga loyalitas. Nah, yang pertama yaitu transparansi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa organisasi publik yang berhubungan dengan masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi publik tersebut. Olehnya itu, dalam kebebasan pers dan usaha untuk menciptakan masyarakat yang baik, maka masyarakat dapat mengakses informasi dan memiliki hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Nah, selanjutnya kajian teoritis selanjutnya yaitu tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di sini dibahas dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang dimana diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian ataupun pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran serta pendayagunaan zakat, yang dimana kegiatan pengelolaan zakat yang telah diajarkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, kajian teoritis yang ketiga yaitu tentang loyalitas. Loyalitas konsumen dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu tentang loyalitas pada merek atau brand loyalty, dan loyalitas pada toko atau store loyalty. Nah, konsumen yang merasa puas dengan merek ataupun produk yang dikonsumsi akan membeli ulang produk tersebut, yang dimana pembelian yang terus-menerus dan berulang terhadap suatu produk atau merek. Hal ini sebenarnya diharapkan produsen. Loyalitas merek menjadi salah satu tujuan daripada komunikasi pemasaran yang sering dilakukan oleh produsen. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan ketiga dari bab 2 ini, yaitu tentang kerangka pikir. Kerangka pikir di sini yaitu yang dimana berdasarkan uraian yang telah saya paparkan tadi, maka penelitian menguraikan kerangka pikir untuk dijadikan sebagai landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian, yang dimana secara fundamental kerangka pikir ini akan membahas secara teoritis hubungan antara variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen yang akan peneliti teliti. Hal ini berfungsi untuk memecahkan masalah penelitian secara ilmiah dan mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun kerangka pikir yang dimaksud yaitu seperti pada gambar yang disediakan, yang dimana maksud dari kerangka pikir tersebut yaitu fokus penelitian pada permasalahan ini adalah transparansi pengelolaan zakat dan loyalitas muzaki, yang dimana setelah itu hal yang perlu dikaji lebih mendalam yaitu seberapa besar pengaruh transparansi pengelolaan zakat terhadap loyalitas muzaki membayar zakat, yang dimana maka ditentukan bahwa transparansi pengelolaan zakat sebagai variabel independen atau X dan loyalitas muzaki sebagai variabel dependen atau Y.
Nah, pembahasan terakhir pada bab 2 ini yaitu tentang hipotesis. Yang dimana seperti kita ketahui bersama bahwa hipotesis adalah pertanyaan tentatif yang merupakan dugaan atau terkaan apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Nah, hipotesis dapat diturunkan dari teori akan tetapi ada kalanya sukar diadakan peradaban yang tegas antara teori dan hipotesis. Nah, berdasarkan pengertian tadi, maka dapat ditarik hipotesis satu, yaitu yang dimana H0 sama dengan transparansi pengelolaan zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzaki. Sedangkan hipotesis kedua yaitu yang dimana H1 merupakan transparansi pengelolaan zakat berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzaki. Baik, selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Berdasarkan tempat penelitian yaitu Basnas Kabupaten Bone, maka peneliti akan langsung ke lapangan untuk mencari data yang dibutuhkan. Maka jenis penelitian yang digunakan yaitu field research atau penelitian lapangan. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kuantitatif, di mana metode penelitian digunakan untuk meneliti pada sampel atau populasi tertentu. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Macanan, Kecamatan Tanah Datar Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitiannya yaitu selama kurang lebih 1 bulan yang dimulai pada tanggal 1 Juli sampai 1 Agustus 2020. Data dan sumber data. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Kemudian sumber datanya untuk data primer bersumber dari lokasi penelitian atau objek penelitian, dengan kata lain dari responden dan objek yang diteliti. Kemudian sumber dari data sekunder yaitu dari kajian-kajian ilmiah atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sakit tetap Basnas Kabupaten Bone yang berjumlah 757 orang. Kemudian sampel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sampel tersedia atau available sampling, atau biasa disebut dengan sampel tersedia atau accidental sample, di mana calon responden yang terpilih adalah mereka yang kebetulan ada di lokasi yang sama dengan peneliti. Dalam teknik accidental sample, pengambilan sampel tidak ditetapkan terlebih dahulu. Peneliti akan langsung saja mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Berdasarkan data dari Basnas Kabupaten Bone hingga tahun 2020 tercatat sebanyak 757 musaki tetap. Oleh karena itu, jumlah sampel minimal untuk penelitian ini dengan error sebesar 10%. Yaitu samplingnya sebanyak 88 orang. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitiannya yaitu musaki Basnas Kabupaten Bone, sementara objek penelitiannya yaitu transparansi pengelolaan zakat dan loyalitas musaki membayar zakat. Kemudian variabel penelitian, di mana variabel penelitiannya itu pertama variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah transparansi. Kemudian variabel dependennya yaitu loyalitas dari musaki terhadap suatu badan amil zakat. Adapun instrumen pengukuran variabel yang digunakan adalah angket dengan menggunakan pengukuran skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu yang terjadi di tengah masyarakat. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan kali ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode pendekatan kuantitatif. Maka pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, angket, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data.
Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis statistik inferensial. Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui besaran pengaruh transparansi pengelolaan zakat terhadap loyalitas musaki membayar zakat. Pengolahan data X1 sekaligus untuk melihat besar kecilnya sumbangan atau kontribusi variabel X terhadap variabel Y tersebut. Di mana dalam melakukan teknik analisis data tersebut menggunakan uji instrumen. Terdapat uji validitas, yaitu mengukur kecermatan uji instrumen. Uji validitas tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kecermatan dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari konstruk atau variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliable jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah stabil dan konsisten dari waktu ke waktu. Kemudian uji asumsi dasar. Terdapat uji normalitas. Teknik pengujian normalitas data menggunakan IBM SPSS Statistik 20 untuk Windows. Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data variabel-variabel penelitian tersebut berdistribusi normal atau tidak. Kemudian uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk menguji data yang dihubungkan apakah berbentuk garis linear atau tidak. Uji linearitas bertujuan untuk memastikan hubungan antara variabel X dan variabel Y membentuk garis lurus atau tidak. Jika tidak linear, maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Kemudian uji regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi berapa jumlah perubahan atau seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen berubah atau naik turun. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis penelitian ini adalah uji T. Uji T digunakan untuk menguji signifikan variabel bebas dan variabel terikat secara parsial. Adapun kaidah pengujiannya yaitu sebagai berikut. Jika nilai signifikan lebih kecil atau sama dengan 0,05 atau T hitung lebih besar T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sementara nilai signifikan lebih besar atau sama dengan 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, perlu diketahui nilai koefisien determinasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusran Namal Syuputra, akan menjelaskan pada bagian bab 4 penelitian yang telah kelompok kami lakukan. Adapun isi daripada bab 4 membahas mengenai tentang hasil dan pembahasan. Sebelum lanjut kepada penjelasan lebih lanjut, saya akan mendefinisikan daripada Badan Amil Zakat Nasional yang menjadi objek penelitian pada penelitian kelompok kami, yang dimana Badan Amil Zakat Nasional ini merupakan Basnas Kabupaten Bone yang mempunyai 5 komisioner yang dipilih oleh Basnas Pusat yang bertempat di Jakarta. Kelima komisioner ini tersebut tidak langsung terpilih begitu saja, melainkan melalui seleksi yang ketat, yang dimana pada awal pemilihan dikirim 10 nama dan diseleksi menjadi 5 nama yang terpilih. Untuk selanjutnya kita masuk kepada deskripsi responden, yang dimana pada bagian pertama itu adalah mengenai tentang umur responden. Dari hasil pengisian kuesioner ditemukan bahwa 46 orang atau dengan persentase 52% berumur 36 sampai 45 tahun. Dan yang selanjutnya jenis kelamin, dari hasil penelitian ditemukan bahwa jumlah 38 orang berjenis kelamin laki-laki, 50 berjenis kelamin perempuan dengan persentase 43/57. Selanjutnya adalah tingkat pendidikan, yang dimana
dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat distribusi pendidikan mayoritas berpendidikan S1 yaitu sebanyak 51 orang atau dengan persentase 58%. Dan dengan pekerjaan yang diisi dengan jumlah terbanyak itu adalah PNS dengan jumlah 85 orang dengan persentase 97%. Pada bagian statistik deskripsi variabel ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu adalah transparansi pengelolaan zakat atau disebut dengan nilai X. Di mana dalam transparansi pengelolaan zakat ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama yaitu pertanyaan pertama mengenai tentang pemaparan program Basnas yang mudah diakses publik. Dari jawaban responden ada 3,4% yang menyatakan tidak setuju, 14 orang menyatakan kurang setuju, dan sisanya sebanyak 50 orang mengatakan setuju. Untuk selanjutnya itu pernyataan kedua mengenai Basnas memaparkan tentang aktivitas pengelolaan zakat kepada musaki. Dengan jawaban responden ada 2,3% menyatakan tidak setuju, dan 18 orang atau 20,4% menyatakan kurang setuju, dan 51 orang atau 58% menyatakan setuju, sedangkan 17 orang lainnya atau 19,3% menyatakan bahwa sangat setuju. Pertanyaan ketiga yaitu mengenai Basnas mengungkap kondisi keuangan secara menyeluruh kepada pihak yang berkepentingan. Dari jawaban ditemukan hasil bahwa sebanyak 1 orang responden atau dengan persentase 1,1% menyatakan tidak setuju, 24 orang atau 27,3% menyatakan kurang setuju, 39 orang atau 44,3% menyatakan setuju, dan sebanyak 24 orang atau 27,3% mengatakan setuju. Untuk pertanyaan keempat mengenai tentang Basnas mencantumkan kebijakan secara tertulis dan mengungkapkan kepada pihak yang berkepentingan. Dari jawaban ditemukan bahwa 5 atau 5,7% menjawab tidak setuju, 12 orang atau 13,6% menjawab setuju, 51 orang atau 58% menjawab setuju, dan 20 atau 22,7% menjawab sangat setuju, dan 0 menjawab sangat tidak setuju. Pertanyaan kelima yaitu mengenai tentang musaki memahami kebijakan dan kegiatan pengelolaan zakat. Dari jawaban responden diperoleh sebanyak 2 orang atau 2,3% menjawab tidak setuju, 17 orang atau 19,3% menjawab setuju, 57 orang atau 64,8% menjawab setuju, dan sisanya 12 orang atau 13,6% menjawab sangat setuju, dan 0 orang yang menjawab tidak setuju. Selanjutnya pada bagian B yang dimana loyalitas musaki zakat atau berperan sebagai nilai Y. Yang dari hasil responden ditemukan bahwa satu dengan pertanyaan setuju yaitu 34 orang atau 38%. Dengan poin 4 dengan poin setuju ditemukan 44,3%, kurang setuju dengan 14,8%, tidak setuju dengan persentase 2,3%, dan sangat tidak setuju menjawab 0 orang. Untuk pertanyaan kedua yaitu dengan persentase sangat setuju 30,7%, dan setuju 53,4%, kurang setuju 14,8%, dan tidak setuju 1,1%. Untuk pertanyaan ketiga yaitu sangat setuju dijawab sebanyak 39,7%, setuju 43,2%, kurang setuju 14,8%, dan tidak setuju 2,3%, dan sangat tidak setuju dijawab oleh 0 orang. Dan untuk pertanyaan keempat dengan persentase 22,7%, sangat setuju 67%, tidak kurang setuju 8%, dan tidak setuju sebanyak 2,3%, dan sangat tidak setuju dijawab oleh 0%. Berdasarkan hasil analisis data, ada beberapa pengelolaan data yang dilakukan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik 20. Yang pertama itu uji instrumen, yang pada bagian 1 uji validitas, yang dimana uji validitas angkat pada variabel X transparansi pengelolaan zakat dengan variabel Y atau loyalitas musaki membayar zakat dengan jumlah responden sebanyak 88 responden. Hasil uji ini diperoleh cara perbandingan atau T hitung dengan T tabel pada taraf
A sama dengan 5% atau 0,005. T tabel diperoleh sebesar 0,207. Adapun hasil dari uji validitas dapat digambarkan pada tabel 4,7 yang dapat kita lihat sendiri. Selanjutnya pada bagian 2 yaitu uji reliabilitas. Yang dimana hasil uji reliabilitas ini pada variabel transparansi pengelolaan zakat atau X dengan loyalitas musaki atau Y dapat dilihat pada tabel 4,9, yang dimana berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa variabel transparansi pengelolaan zakat atau X dan variabel Y memiliki nilai Cronchach alpha besar daripada 0,60. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hasil uji instrumen ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Pada bagian B yaitu uji asumsi klasik. Ada beberapa uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas. Dari tabel 4.10 menunjukkan bahwa normalitas Kolmogorov Smirnov dapat diketahui berdistribusi normal karena nilainya sigma 2 Thailand atau sebesar dengan 0,285 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi dengan normal. Yang kedua yaitu uji linearitas berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai sig deviation from linear adalah sebesar 0,131 lebih besar 0,05, menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel transparansi pengelolaan zakat Y dengan loyalitas musaki atau dengan transparansi pengelolaan zakat atau X dengan loyalitas musaki yaitu variabel Y. Selanjutnya, uji regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa diketahui nilai konstan atau A sebesar 0,412 sedangkan nilai transparansi sebesar 0,821, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut yaitu Y sama dengan 0,412 ditambah 0,21X ditambah E. Dengan penyebaran dari persamaan di atas yaitu 1. Konstanta Y sebesar 0,412 artinya variabel transparansi tentang pengelolaan zakat X dengan 0, maka variabel loyalitas musaki membayar Y bernilai 0,412. Yang kedua, koefisien regresi atau X sebesar 0,821 menyatakan bahwa setiap peningkatan transparansi pengelolaan zakat maka loyalitas musaki bertambah pula dengan nilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel transparansi X terhadap loyalitas musaki Y adalah sangat positif. Pada bagian D, uji hipotesis. Pada uji hipotesis ini dapat kita lihat deskripsinya, yang dimana pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa uji koefisiensi determinisasi dapat diketahui bahwa R square atau R pangkat 2 sebesar 0,661 atau dengan persentase 66,1% variasi variabel loyalitas musaki membayar zakat dapat dijelaskan oleh transparansi pengelolaan zakat, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa hubungan linear positif yang kuat antara kedua variabel tersebut, karena berdasarkan model regresi ini menunjukkan bahwa variabilitas loyalitas musaki membayar zakat dapat diprediksi dengan menggunakan transparansi pengelolaan zakat sebesar 66,1%. Hanya 33,9% dari validitas loyalitas musaki membayar zakat tidak dapat dijelaskan oleh faktor-faktor selain variabel dalam model regresi. Selanjutnya, pada bagian pembahasan bahwa satu, pengaruh transparansi pengelolaan zakat loyalitas terhadap musaki membayar zakat pada musaki tetap Basnas Kabupaten Bone menunjukkan bahwa hasil penelitian yang diperoleh senilai sigma
kecil daripada 0,05 atau besar dari sigma 0,0000 kurang dari 0,05 artinya memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai T hitung sebesar 12,959 kurang daripada T tabel dengan nilai 1,987 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi pengelolaan zakat atau X berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas musaki membayar zakat Y, sehingga disimpulkan bahwa H0 itu ditolak dan H1 itu diterima. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi pengelolaan zakat berpengaruh positif terhadap signifikan musaki membayar zakat. Yang kedua, besar pengaruh transparansi pengelolaan zakat terhadap loyalitas menunjukkan hasil bahwa nilai R square yang didapat sebesar 0,661 atau sebesar 66,1%. Nilai tersebut dikategorikan tinggi karena loyalitas musaki lebih dominan dipengaruhi oleh variabel transparansi dan hanya sedikit variabel yang lain yang mampu mempengaruhi loyalitas musaki. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan zakat terhadap loyalitas musaki membayar zakat musaki tetap Basnas Kabupaten Bone sebesar 66,1%, yang dimana nilai itu dapat dikatakan tinggi karena menyisakan hanya 33,9% untuk variabel lain seperti kualitas layanan, regulitas, dan pendapatan, kualitas informasi akuntansi. Dari pembahasan yang tadi saya jelaskan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan diperoleh yaitu nilai sigma kurang dari 0,05 atau sebesar sigma 0,000 lebih besar daripada 0,05, yang artinya memiliki pengaruh yang signifikan daripada nilai T hitung sebesar 12,99 lebih besar dari T tabel dengan nilai 19,87. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh yang sangat positif. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa variabel pengelolaan zakat atau X berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas musaki membayar zakat atau Y, sehingga H0 itu ditolak dan H1 diterima. Hal ini bermakna bahwa apabila transparansi pengelolaan zakat ditingkatkan, maka loyalitas juga ikut meningkat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.